Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, yang terhormat Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD MOR IFO, yang saya hormati dosen pembimbing 2, Bapak Johan Sisoyo MPD, yang saya hormati Bapak Pembahas Bapak Lungit Wicaksono MPD. Di sini saya Febila Sintia Putri, NPM 2013051050, Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas Lampung. Saya akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul Model Latihan Gerak Dasar Handstand Roll pada Atlet Klub Gimnastik Lampung. Daftar isi. Daftar isi terdiri dari latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta saran. Latar belakang. Identifikasi masalah. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut. 1. Masih kurangnya keterampilan atlet pada gerak dasar handstand roll. 2. Kurang pemberian model latihan handstand roll kepada atlet. 3. Kurangnya pemahaman atlet tentang pelaksanaan gerak handstand roll. Yang berikutnya, latar belakang, rumusan masalah, serta tinjauan pustaka. Rumusan masalah, maka penelitian di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana upaya meningkatkan keterampilan gerak dasar handstand roll dengan model latihan pada atlet klub idola gimnastik Lampung. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah 1. Meningkatkan pemberian model latihan handstand roll pada atlet klub idola gimnastik Lampung. 2. Meningkatkan keterampilan gerak dasar handstand roll pada atlet klub idola gimnastik Lampung. 3. Memperbaiki hasil latihan berikutnya, khususnya pada keterampilan gerak dasar handstand roll pada atlet klub idola gimnastik Lampung. Tinjauan pustaka. Yang pertama, model. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah model mengandung makna yaitu pola, contoh, acuan, ragam, dan lain sebagainya dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Kata kerja sebagai kata kerja model berarti memperagakan atau mempertunjukkan dan memperlihatkan. Menurut Abbas Asyafa 2019. Olahraga senam. Menurut Mujahir, senam adalah kegiatan utama paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan komponen gerak. Latihan. Menurut Ria Lumintuarso 2013 mengatakan bahwa latihan pada dasarnya merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu individual dalam meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode research and development, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Subjek uji coba. Subjek uji coba kelompok kecil berjumlah 10 atlet yang dipilih secara acak maupun representatif mewakili populasi. Sedangkan uji coba lapangan adalah atlet klub idola yang berjumlah 10 orang. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat yang diambil dalam penelitian seminar hasil ini yaitu bertempat di gedung klub idola gimnastik Lampung dan dilakukan pada tanggal 1 April 2024 sampai tanggal 15 Mei 2024. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Penilaian tersebut
berupa angket yang diberikan kepada setiap ahli untuk menilai kelayakan dari produk yang dikembangkan. Cara yang digunakan untuk mengambil skor adalah sebagai berikut. 1. Ahli senam, ahli pembelajaran, ahli bahasa, dan ahli media. Hasil dan pembahasan. 1. Ahli senam. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil ahli senam adalah 88,57%, yang berarti valid dan layak untuk digunakan. Serta terdapat beberapa komentar dan saran dari ahli senam untuk menyempurnakan produk yang dihasilkan. Ahli pembelajaran terdiri dari 10 penilaian desain yang masing-masing berjumlah maksimal memiliki jumlah 5 skor dan dengan skor minimal 1. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli pembelajaran adalah 90%, yang berarti valid dan layak untuk digunakan. Serta terdapat beberapa komentar dan saran dari ahli pembelajaran untuk menyempurnakan produk yang dihasilkan. Ahli bahasa. Penilaian desain terdiri 7 penilaian dengan skor minimal 1 dan skor maksimal 5. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli bahasa adalah 80%, yang berarti valid dan layak untuk digunakan. Serta terdapat beberapa komentar dan saran dari ahli bahasa untuk menyempurnakan produk yang dihasilkan. 4. Ahli media. Penilaian ahli media terdiri dari 7 penilaian desain dan dengan jumlah skor minimal 1 dan skor maksimal 5 di masing-masing penilaiannya. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli media adalah 82,85%, yang berarti valid dan layak untuk digunakan, serta terdapat beberapa komentar dan saran dari ahli media untuk menyempurnakan produk yang dihasilkan. Rekapitulasi nilai dari expert judgment. Hasil yang diperoleh berdasarkan ahli senam adalah 88,857%, ahli pembelajaran 90%, ahli bahasa 80%, ahli media 82,85%, dengan rata-rata yang dijumlahkan yaitu sebesar 85,35%, yang berarti valid dan layak untuk digunakan. Kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penilaian yang diberikan oleh ahli senam, ahli pembelajaran, ahli bahasa, dan ahli media dengan kuesioner didapat dari ahli senam 88,57%, ahli pembelajaran 90%, ahli bahasa 80%, ahli media 82,85%, sehingga model latihan ini dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam menunjang proses latihan handstand roll untuk klub idola gimnastik Lampung. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu berupa produk buku pembelajaran dengan judul Buku Pedoman Model Latihan Gerak Dasar Handstand Roll, yang mana di dalam buku ini terdapat model latihan yang dikembangkan berdasarkan aspek fisik yang mempengaruhi kemampuan teknik dalam senam seperti pada gerakan dasar handstand roll dengan gambar serta penjelasan yang mudah untuk dipahami. Saran. Adapun saran-saran yang dikembangkan meliputi saran pemanfaatan, saran diseminasi, dan saran pengembangan lebih lanjut. Yang pertama, sebelum disebarluaskan, sebaiknya model pembelajaran gerak dasar handstand roll ini disusun kembali menjadi lebih baik, antara lain tentang kemasan maupun isi dan dari materi model pembelajaran yang telah dikembangkan. Yang kedua, agar model pembelajaran gerak dasar handstand roll ini dapat digunakan oleh para pelatih dan guru, maka sebaiknya dicetak lebih banyak lagi, sehingga nantinya para pelatih dan guru dapat memahami dengan lebih baik.
sehingga dapat diaplikasikan dan menjadikannya proses latihan yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk subjek penelitian ini sebaiknya dilakukan pasar subjek yang lebih luas, yaitu dari jumlah subjek maupun jumlah sekolahan yang digunakan sebagai kelompok uji coba. Harapannya, hasil pengembangan model pembelajaran gerak dasar role ini dapat disebarluaskan ke seluruh pelatih senam dan guru-guru pendidikan jasmani di Indonesia. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.